Saudara, sekali ini kita berbicara agak berat karena yang kita bicarakan adalah salah seorang filosof besar setelah Immanuel Kant. Pada akhir hidupnya, filosof ini khusus menulis beberapa buku untuk mengkritik Immanuel Kant, sehingga filsafatnya kemudian dikenal sebagai filsafat post-Kantian, filsafat pasca Immanuel Kant. Dia juga terkenal sebagai filosof eksistensial dan sekaligus filosof fenomenologis. Kita tidak akan membicarakan hal-hal yang berat itu, tapi kita akan membicarakan sebuah tema tidak secara berat, tapi tema itu emang sangat berat, yaitu pembicaraan Heidegger tentang kematian. Kata dia, ada dua macam kematian. Dan seperti biasa, para filsuf Jerman biasanya menggunakan bahasa Jerman untuk menerangkan konsep-konsep yang tidak bisa diterangkan, saya kira, dengan bahasa yang lain. Jadi saya terpaksa untuk menggunakan istilah itu. Heidegger menceritakan dua macam kematian. Satu dia sebut Sterben, yang artinya juga mati. Dan satu lagi dia sebut Ableben. Ab artinya off dalam bahasa Inggris, Leben artinya hidup. Jadi Ableben artinya mungkin terjemahan bahasa Indonesia meninggal dunia. Jadi ada dua kematian, satu kematian mati dan satu lagi meninggal dunia atau Ableben. Tapi saya kira bahasa Indonesia tidak cukup menggambarkan itu. Tapi kata dia, Ableben adalah kematian yang datang dengan sendirinya, yang tidak membedakan antara kematian manusia dengan kematian binatang, atau kematian tanam-tanaman, atau kematian jam, atau kematian radio, atau mati listrik. Itu Ableben. Satu kematian yang tidak bisa kita hindarkan, dan pada waktunya toh akan datang lagi menyergap kita. Dimanapun kita berada, kematian itu akan menyergap kita. Kata Al-Quran, dimanapun kamu hidup, kematian akan memburu kamu. Kata Imam Ali, setiap tarikan nafas kita adalah langkah kaki kita menuju kuburan kita. Jadi kalau saudara tidak mau mati, tahanlah nafas saudara. Saudara tidak melangkah ke kuburan, tapi meloncat dengan segera. Jadi ini kematian yang pertama yang tidak bisa dihindarkan. Dan kematian itu mengganggu manusia sepanjang hidupnya. Ia akan menyebabkan manusia selalu berpikir bahwa segala upayanya itu pada akhirnya akan berujung pada ketiadaan. Semua yang ia usahakan pada akhirnya akan ia tinggalkan. Nah, kematian yang satu lagi ia sebut Sterben, yaitu kematian yang ia rencanakan. Kematian yang mewarnai kehidupannya. Karena ia memikirkan bagaimana ia akan mati, maka hidupnya diwarnai oleh pilihannya bagaimana ia akan mati. Ia sebut sekarang pada cerita yang pertama, orang menghindari kematian atau melupakan kematian dengan mencari hiburan atau mengumpulkan kekayaan. Tapi pada yang kedua, orang malah menjemput kematian. Dia sebut Vorlaufen dalam bahasa Jerman. Vor artinya sebelumnya, Laufen berlari. Jadi dia berlari menyongsong kematian itu. Dia merindukan saat-saatnya dia mati seperti yang ia harapkan, seperti yang ia rencanakan. Jadi saya pernah berbicara kepada para dosen di universitas saya, kalau kalian menjadi profesor yang tidak bisa digantikan oleh yang lain, dari sekarang ini pilihlah bidang studi yang akan menjadi keahlian saudara sebagai profesor. Lakukan penelitian di sekitar bidang studi itu. Misal saudara pilih jadi profesor dalam psikologi komunikasi, saudara harus dari sekarang melakukan penelitian semuanya dalam bidang psikologi komunikasi. Begitu juga kematian. Kita ingin mati seperti apa? Dan kematian seperti itu akan mewarnai kehidupan kita. Saya ingin berikan contoh dari sejarah Islam tentang kematian Imam Hussein. Imam Hussein berkata, sesungguh aku melihat kematian itu sebagai kebahagiaan. Dan dia berkata, inilah aral mauta illa sa'adah. Tapi sebelumnya ia berkata, in kana dinu Muhammadin. Sekiranya agama Muhammad itu tidak bisa hidup kecuali dengan kalian mengambil nyawaku, maka hei pedang,
ambillah nyawaku. Ya suyuf khudhini. Jadi Imam Hussein menginginkan agar kematiannya itu dipersembahkan untuk menegakkan agama Islam yang Muhammadi. Dan karena itu seluruh hidupnya diwarnai dengan perjuangan itu. Jadi pilihlah, saudara ingin mati dalam cara apa? Apakah saudara ingin mati di tengah-tengah orang miskin yang saudara layani? Apakah saudara ingin mati dalam membela kebenaran? Apakah saudara ingin mati seperti matinya radio, televisi, arloji, atau tanam-tanaman? Semua akan menentukan bagaimana Anda hidup sekarang. Dan itulah sumbangan Heidegger bagi kita.